Ki Gede Bungko bersama beberapa orang warganya mengadakan pengamatan dan pengintaian, mengikuti perjalanan pemuda-pemudi menuju ke sungai. Alangkah terkejutnya Ki Gede Bungko ketika turun ke dalam sungai, tiba-tiba mereka berubah wujud menjadi buaya. Kemudian menghilang, tidak tampak seekor pun berada di atas permukaan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Edot, sebuah channel yang menggali tentang budaya dan sejarah sebuah daerah. Pada episode kali ini, saya akan mengungkap sebuah cerita di balik nama Desa Kapetakan yang ada di Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Sebelum lanjut, silahkan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Kang Edot, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Mudah-mudahan channelnya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar channel ini terus berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video terkait budaya dan sejarah sebuah daerah. Baik, kita mulai saja ceritanya. Awal mula sejarah nama Desa Kapetakan bermula pada sebuah kisah. Pangeran Petak adalah keturunan Bani Israel yang pergi mengembara dan kemudian mendarat di Pulau Jawa. Pada waktu mendarat, dilihatnya perahu-perahu berlayar pulang menuju ke suatu muara. Lalu diikutinya sampai ke daerah Sokamina yang ramai oleh para nelayan. Ia ikut mendapatkan perahunya, akan tetapi tidak segera turun dan terpaku duduk di perahunya, memandangi pemuda-pemudi yang sedang bercengkrama hingga larut malam. Pangeran Petak yang memiliki wajah tampan itu segera dapat berkenalan dan bersahabat dengan pemuda-pemudi di sana. Ia berusaha mempengaruhi mereka dan meminta kenalan barunya itu untuk datang ke tempat tinggalnya di pinggiran kali. Seperti yang telah dijanjikan, pada suatu sore berdatanganlah pemuda-pemudi Sokamina. Di tempat itu, mereka hanya diperbolehkan bermain pada malam hari, dan sesudahnya kembali ke tempat Pangeran Petak yang telah menyediakan makanan dan minuman secukupnya. Lama-kelamaan semakin banyak pemuda-pemudi yang menggabungkan diri, hingga warga Sokamina menjadi geger karena banyak orang tua yang kehilangan anak gadisnya. Berita itu sampai kepada Ki Gede Bungko selaku sesepuh. Ki Gede Bungko bersama beberapa orang warganya mengadakan pengamatan dan pengintaian, mengikuti perjalanan pemuda-pemudi menuju ke sungai. Alangkah terkejutnya Ki Gede Bungko ketika turun ke dalam sungai, tiba-tiba mereka berubah wujud menjadi buaya. Kemudian menghilang, tidak tampak seekor pun berada di atas permukaan air. Ki Gede Bungko berpesan kepada warganya untuk tidak menceritakan kejadian aneh yang baru mereka lihat itu. Pada suatu malam, Ki Gede Bungko dan warganya kembali mengatur siasat dan penjagaan agar rombongan pemuda-pemudi dicegah mendekati sungai. Namun di luar dugaan, mereka melakukan perlawanan hingga akhirnya mereka lolos dari kepungan dan turun lagi ke dalam sungai. Sejak peristiwa itu, hampir setiap hari terdapat warga yang dilaporkan hilang terseret buaya jadi-jadian yang sangat mengganggu ketentraman warga Sokamina. Sunan Gunung Jati mendengar kejadian yang menggelisahkan itu dari penuturan Ki Gede Bungko dan memperkirakan pelakunya adalah seseorang yang memiliki ilmu tinggi. Seperti disampaikan kepada Ki Gede Bungko, Sunan Gunung Jati segera membuat rencana agar dapat menangkap orang itu melalui suatu sayembara. Barang siapa dapat mengalahkan Nyimas Bagdad, ia akan dijadikan jodohnya. Harapan Sunan Gunung Jati agar orang yang kemudian diketahuinya bernama Pangeran Petak mengikuti sayembara menjadi kenyataan. Pangeran Petak yang telah berencana membendung kekuasaan di daerah itu ingin mendapatkan seorang putri untuk dijadikan permaisuri. Sunan Gunung Jati kemudian memanggil Nyimas Bagdad, Ki Gede Bungko, dan Ki Patih Keling guna mempersiapkan keperluan sayembara berlokasi di Pegagan. Semua peserta sayembara dapat dirobohkan Nyimas Bagdad yang cantik dan perkasa itu. Pangeran Petak yang turut menyaksikan dan berniat mengikuti sayembara segera masuk ke gelanggang tanpa sepengetahuan Ki Patih Keling. Nyimas Bagdad terkejut melihat lawannya datang tanpa mendapat perintah Ki Patih Keling. Namun Nyimas Bagdad segera mengetahui isyarat Ki Gede Bungko bahwa lawannya bukan orang sembarangan, sangat cakap dan berilmu tinggi. Terjadilah perkelahian sengit antara Nyimas Bagdad dengan Pangeran Petak, masing-masing berusaha merobohkan lawannya. Pada akhir perkelahian, Nyimas Bagdad terdesak, lalu ia meninggalkan gelanggang mencari tempat Sunan Gunung Jati yang memang menyaksikan pertarungan tidak jauh dari tempat sayembara. Nyimas Bagdad menyampaikan sembah sujud dan berkata, "Gusti Sunan, hamba mohon ampunan.
hamba adalah milik Gusti Sunan lahir dan batin. Sunan Gunung Jati tersenyum menghiburnya. Aku mengerti ucapanmu dan semua akan kupertanggungjawabkan, kata Sunan Gunung Jati kepada Nyi Mas Bagdad. Pangeran Petak segera berlari menuju Sunan Gunung Jati dan berkata, serahkan putri itu, dia telah aku kalahkan, aku berhak mendapatkannya. Sunan Gunung Jati dengan tenang menjawab, dia hanya berlari meninggalkan gelanggang, belum bisa dikatakan kalah. Jika ia benar-benar dikalahkan, akan kuserahkan putri itu kepadamu. Pangeran Petak dengan dikerumuni para pemuda pengikutnya tetap memaksa Sunan Gunung Jati untuk segera menyerahkan Nyi Mas Bagdad. Jika dapat mengangkat putri dengan telunjuk jarimu, maka kau dinyatakan menang dan putri akan kuserahkan kepadamu, kata Sunan Gunung Jati sambil tersenyum lalu memerintahkan Nyi Mas Bagdad untuk berdiri. Pangeran Petak tertawa terbahak-bahak dengan congkak lalu mendekati Nyi Mas Bagdad untuk mengangkatnya dengan telunjuk sesuai tawaran Sunan Gunung Jati. Namun jangankan terangkat, Nyi Mas Bagdad tidak bergeser sedikit pun dari tempat berdirinya. Pangeran Petak mencoba lagi berulang-ulang, bahkan dengan menjulurkan kedua tangannya pun ia tidak sanggup. Padahal berbagai ilmu kesaktian yang dimilikinya telah ia kerahkan. Sunan Gunung Jati menghampiri Pangeran Petak yang masih berdiri terpaku dekat Nyi Mas Bagdad. Beliau berkata dengan tenang, nah, ternyata kau tidak dapat mengalahkannya. Apakah kau mengakuinya? Pangeran Petak yang bermandikan keringat di sekujur tubuhnya merasa takut kepada Sunan Gunung Jati. Apalagi ketika Sunan Gunung Jati menunjuk kepada pengiring Pangeran Petak, aku tahu bahwa orang-orang yang mengiringimu adalah gadis-gadis yang diberi pakaian laki-laki dan setelah dirubah menjadi buaya digunakan untuk menakut-nakuti rakyat. Pangeran Petak sangat terkejut melihat pengiringnya yang ditunjuk Sunan Gunung Jati tiba-tiba berubah wujud kembali seperti sedia kala menjadi gadis-gadis. Lalu ia berlutut di kaki Sunan Gunung Jati, mengakui kekalahannya dan menyatakan permintaan ampun atas segala kesalahannya. Sunan Gunung Jati memberi ampunan kepada Pangeran Petak dan memberi pesan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta mengizinkan Pangeran Petak menempati daerah yang kemudian diberi nama Kapetakan. Sedangkan Sunan Gunung Jati, Nyi Mas Bagdad, dan Ki Patih Keling kembali ke pusar bumi. Pangeran Petak mendapat gelar Ki Gede Kapetakan datang ke pusar bumi untuk menambah ilmu agama Islam kepada Sunan Gunung Jati. Kedatangannya sambil menyerahkan benda-benda pusaka yang dimilikinya seperti keris si pacar dan cupu acining banyu kepada Sunan Gunung Jati sebagai tanda setia. Ketika cupu berada di tangan Sunan Gunung Jati, tiba-tiba jasad Pangeran Petak menghilang, sehingga ia disebut Pangeran Petak Perlaya, artinya Pangeran Petak telah wafat dengan raganya yang hilang. Demikianlah cerita di balik nama Desa Kapetakan versi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Barangkali ada cerita versi lain dari sumber yang berbeda, silahkan komen aja di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.